Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Dan kita angkat satu pujian. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Tepuk tangan yang terbaik. Kami tinggikan nama ya Tuhan. Semua Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini ya Tuhan. Di awal minggu pertama bulan Agustus ini ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan.
kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan darah putra-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kami ya Bapa, Engkau lingkupi ya Bapa dengan kepak sayap-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Sehingga persembahan kami yang kami berikan itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Maafkan, ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami datang membawa persembahan kami ya Tuhan. Persembahan kami yang terbaik ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan kami ya Bapa Engkau terima ya Tuhan. Bapa terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau beri pada bulan yang lewat ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan sampai akhir hayat kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa perlindungan-Mu sempurna ya Bapa. Kami percaya Bapa setiap orang yang mempunyai beban berat Engkau angkat ya Tuhan. Setiap yang punya penyakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang yakin dan percaya Bapa, setiap yang membutuhkan pertolongan ya Bapa, Engkau akan memberkati ya Bapa. Engkau akan cukupi ya Bapa semua yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Bapa kami percaya Bapa, kami serahkan semua imam musik, WL singer, multimedia, semua alat-alat musik, aser, juga diakon, diakones ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai kami seluar biasa mungkin ya Bapa, semaksimal mungkin ya Bapa, untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu sekaligus gembala kami di Stomotor Bapak Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau memberikan ya Bapa berkat-berkat berlimpah untuk dia ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa, visi dan misi ya Bapa yang terbaik untuk dia ya Bapa. Kau berkati juga istri dan anaknya ya Bapa, dimanapun dia hamba-Mu berada ya Bapa. Kau berkati ya Bapa, Kau beri penyertaan-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus ya Bapa dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa kami juga percaya Bapa, setiap bangku-bangku yang kosong di tempat ini ya Bapa Engkau isi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Pengurapan-Mu dari Stomo Tower tingkat 7 sampai lantai 1 ya Bapa, biarlah Engkau urapi ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu ada di Stomo Tower ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan berada di tengah-tengah kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau sendiri yang mengurapi kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kurang kencang suaranya, shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bersama-sama kita bersuka cita menyambut bulan yang baru, amin. Di bulan ini kita dapat tuntunan, yaitu nurturing in through prayer, yaitu pemeliharaan Tuhan melalui doa. Kita percaya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan pasti dijawab dan tergenapi. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak yang memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya misi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini. Kami punya misi Tuhan, ku punya misi untuk negeriku. Dan kami mau bersatu, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah
Bukalah pintu surga, bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri kami. Kami bersama-sama, ku punya visi untuk bangsa ini. Mari bersama-sama nyanyikan. Ku punya misi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati, dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeri. Lambaikan tanganmu, katakan, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Oh, bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri kami. Siap lutut bertelut, siap lutut bertelut menyembahmu, siap lidah mengaku, siap lidah mengaku. Terbukalah pintu surga untuk setiap kami ya Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah ya Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah ya Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Oh, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seberapapun kami yang hadir kepada-Mu Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, ingin memuji menyembah-Mu Tuhan, dan mengangkat doa dan penyembahan kami Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus. Ini doa setiap kami ya Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan umat-Mu, doa bagi bangsaku. Anugerah-Mu, kuasa-Mu memulihkan negeriku. Dengarlah Tuhan seruan umat-Mu, Bapa satukan kami. Anugerah-Mu, kuasa-Mu, Bapa mulia nama-Mu. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu membakar persembahanku. Tuhan lawat bangsaku. Dengarlah Tuhan, dengarlah Tuhan seruan umat-Mu, doa bagi bangsaku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu memulihkan negeriku. Dengarlah ya Tuhan, dengarlah Tuhan seruan
Tuhan umat-Mu, Bapa satukan kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu, Bapa mulia nama-Mu. Mari buka kedua tanganmu, katakan, siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsa siang malam, siang malam ku berjaga di atas gunung kudus mencari wajah-Mu ya Tuhan. Hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku. Mari angkat kedua tangan kita. Mari kita berserah kepada Tuhan, katakan, siang malam ku berjaga di atas gunung. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Oh, siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan. Oh, siang malam kami berjaga ya Tuhan. Oh ya Allah, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat hingga api kudus-Mu ya Tuhan, hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat bangsaku, hingga api kudus-Mu, hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat bangsaku. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu kami memuji-Mu ya Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu. Mu
aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang nuahkan air mataku jadi lembah yang bermata. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab itu ku kami mengangkat tangan Tuhan dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu kami memuji-Mu, sebab itu memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Tiada yang dapat memisahkan kami Tuhan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Kami puji Kau ya Tuhan, dan angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Memuji-Mu Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersama-sama dengan hamba-Mu dan umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan Yesus, kami hadir di tempat ini sebagaimana kami ada ya Tuhan Yesus. Kami hadir untuk menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Mari bersama-sama kita angkat doa kita. Mari kita sembah Tuhan Yesus.
Mari kita mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau ajaib dan luar biasa bagi kami. Tiada terukur pertolongan-Mu bagi kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu, mari kita angkat suara kita, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami mau undang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini siang ini ya Tuhan. Oh ya rala barala basyanda rala barala barala basyanda rala barala barala. Ya rala rala basyanda rala barala 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 barala. Bakar api penyembahan kami ya Tuhan, sehingga penyembahan kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus, sebab kami percaya kepada-Mu, Allah yang hidup. Oh ya rala barala barala basyanda rala barala 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 barala. Engkau lawat setiap kami, Engkau lawat kami ya Tuhan Yesus. Betapa rindu hati kami mau menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Oh ya rala barala basyanda rala barala barala barala. Ya rala barala basyanda rala. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menghapuskan segala dosa kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan dari kegelapan. Engkau menyembuhkan kami yang sakit ya Tuhan. Engkau melepaskan beban kami ya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau dahsyat. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami ya Tuhan. Oh, ya la bara 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 bara, ya la bara 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 bara, ya la bara 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 bara, ya la bara bara. Kami membuka bulan ini dengan penuh kemenangan ya Tuhan Yesus.
Segala bangsa datang kepadamu ya Tuhan, memujimu Tuhan. Oh ya labar 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 labar. Mari bebaskan roh setiap kami. Bebaskan roh untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Ya labara 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 labara. Ya labara 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 labara. Ya Tuhan, Kau hadir ya Tuhan. Oh, ya labara 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 labara. Ya labara 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 labara. Ya labara Ya la bara 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 la bara
Oh ya di dalammu selama-lamanya Engkau besar Tuhan. Selama-lamanya Yesus, tiada henti-hentinya Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Ya besar kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Oh ya haleluya, haleluya. Ya haleluya. Bebaskan setiap kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang maha mengerti setiap kami ya Tuhan. Ketika kami berserah kepadamu Tuhan dan meminta kepadamu Tuhan, Engkau mengerti apa yang kami perlukan ya Tuhan. Dan ketika kami dengan iman meminta kepada Tuhan, dan itu terjadi ya Tuhan Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba. Mari sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya di dalamku, di dalamku, selamanya di dalam kami ya Tuhan, di dalamku, Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucapkan syukur Tuhan. Tidak lupa kami menaikkan korban syukur dan pujian lewat hidup kami. Karena Tuhan kami mengakui kalau kami ada pada hari ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan, itu sebab karena ada pertolongan-Mu hari demi hari di dalam hidup kami. Dan ketika ada prestasi, ketika ada terobosan, ketika ada pintu terbuka, ketika ada situasi yang lebih baik, Tuhan, maka kami naikkan syukur kepada-Mu pada hari ini. Sebab Kau mengajarkan kepada kami, janganlah kiranya kami lupa mengucap syukur atas apa yang Kau perbuat bagi kami. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau telah berikan anak-Mu bagi kami Tuhan. Dan untuk itu Kau tolong kami Tuhan, Kau tolong setiap kami untuk pada hari ini Tuhan melihat betapa besarnya kuasa yang Kau percayakan, Kau beri pada gereja-Mu. Dan inilah kami Tuhan, gereja-Mu. Gereja-Mu adalah orang percaya, kumpulan orang-orang percaya. Dan kami di sini adalah gereja-Mu Tuhan. Maka biarlah Tuhan Kau boleh menuntun kami lebih lagi dari orang yang percaya pada Yesus menjadi orang yang teguh percaya, dan akhirnya kami menjadi dewasa dalam percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Saat ini kami siap sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam kondisi luar biasa pada hari ini. Amin. Yang benar-benar luar biasa, katakan amin dengan kencang. Amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka Tuhan dengan penuh susah payah membuka masker. Maka gereja kita tinggal selangkah lagi untuk beranjak dari pos PI menjadi gereja. Segala persyaratan sudah kita penuhi. Ya, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan gereja kita sudah melewati 1 tahun usianya, dan kita sudah memperpanjang kontrak ruangan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kemudian gereja kita sudah keluar nomor izin
gerejanya, hanya saja tinggal tunggu para pemimpin datang untuk meresmikannya. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, masih banyak bangku-bangku kosong, amin. Dan kita terus menggempur udara, amin, dengan senjata daripada iman kita. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberikan kita penuaian banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Nah, tidak kurang relevan bahwa bulan ini tema yang kita renungkan adalah memberi perhatian kepada gereja melalui doa. Bulan lalu memberi perhatian, yaitu tidak disebutkan melalui doa, tapi bulan ini melalui doa, nurturing through prayer. Nah, siapa yang rindu pada hari ini belajar lebih lagi tentang doa? Boleh lambaikan tangannya? Biarlah Tuhan memberikan kita semangat untuk lebih lagi berdoa. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat kondisi gereja di dunia pada hari ini sudah cukup kokoh ya. Ya, siapa yang bisa menghilangkan, menyingkirkan, meniadakan gereja di zaman sekarang ini? Kalau kita lihat ini ada gambar gedung-gedung. Saya ilustrasikan gereja sudah seperti sekokoh ya, semantap gedung-gedung yang boleh kita lihat ini. Dan gak bisa lagi itu dihilangkan dari dunia ini. Tapi tentunya dulu ya 2000 tahun yang lalu gereja itu masih rentan, masih ibarat ladang atau kebun yang baru ditanami benih-benih. Siapa di sini yang pernah berladang? Berkebun? Berladang? Iya. Jadi kalau itu ditanam, kita nggak tahu seminggu, 2 minggu lagi ini mati atau hidup atau kemudian dia bisa berhasil berbuah. Tapi Tuhan setia secara luar biasa, gereja sudah menjadi begitu kokoh di muka bumi. Dan kenapa gereja terus berkembang dan kenapa gereja harus terus berkembang? Karena saudara, gereja itu artinya adalah orang percaya. Amin, saudara. Karena orang percaya akan diselamatkan. Haleluya. Oleh karena itulah kita terus berkembang. Kita enggak buka gereja hanya untuk sekedar mencari nama, ketenaran dan popularitas dan sebagainya. Kita bukan buka gereja hanya untuk supaya heboh, spektakuler dilihat orang. Tapi memang kita buka gereja dan mengembangkan gereja, memberikan perhatian kita buat gereja supaya makin banyak orang percaya dan diselamatkan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah, jadi saudara, mari kita mulai pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 25. Saudara, ini adalah doa dari seorang rasul. Ya, rasul itu sering dianggap wah itu yang paling luar biasa dalam jajaran pelayanan ya. Contoh saudara, kalau ya saudara, adik-adik, teman-teman itu pergi ke salib kasih, siapa yang pernah ke salib kasih? Ya, yang belum kita harus pergi, setuju? Ya, salib kasih itu di mana ya? Di Tarutung, kampung kami. Nah, di situ kita akan melihat tulisan mengenai no mention. Apa yang dibilang di situ? No mention, apostel Tanah Bata. Kira-kira apostel apa artinya? Rasul. Oke, jadi rasul itu ya levelnya seperti itu. Dia bisa mengakibatkan banyak gereja bertumbuh dan banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itulah level rasul. Tapi saudara, ini ditulis oleh seorang rasul. Dan ini yang dia katakan 1 Tesalonika 5:25. Saudara-saudara. Dia ngomong bukan sama petinggi-petinggi ya. Dia bukan ngomong sama orang-orang yang kemudian sangat diurapi. Dia menyurati jemaat. Apa yang dia katakan? Doakanlah kami. Saudara, mari kita lihat dari contoh ini. Seorang rasul yang begitu hebat, dahsyat, dia enggak berjalan sendiri.
ternyata dia perlu orang-orang mendukung dia. Bukan hanya orang-orang yang menitipkan uang jalan buat dia, tetapi dia perlu orang-orang yang mengcover hidup dan perjalanan dia. Dengan apa? Dengan doa. Jadi saudara lihat ya, seorang yang maju ke barisan depan daripada katakanlah pertempuran. Dia nggak mungkin gerak jalan sendiri. Ada orang yang selalu mendukung dia, ada orang yang selalu membackup dia, dan mereka membackupnya dengan doa. Jadi mari kita lihat bagaimana sih gebrakan upaya pelebaran gereja ya, kerajaan Tuhan sering kita katakan. Nah ini saudara, mari kita lihat ada superhero-nya gitu ya, ada rasul-rasul, ada apa lagi next? Nabi-nabi. Ada apa lagi next? Pemberita Injil. Nextnya apa lagi? Gembala-gembala. Apa lagi? Pengajar-pengajar. Ada setidaknya 5 unsur yang kemudian ini bergerak. Maka sampai sekarang karena mereka setia bergerak, mereka setia untuk panggilan Tuhan dalam hidup mereka, gereja bisa menjadi seperti sekarang sebagaimana adanya. Haleluya. Kita patut bersyukur gereja itu cukup kokoh di dalam dunia pada hari ini sampai terus menyiarkan berita keselamatan bagi manusia. Saudara, kalau saya lihat diri saya itu aslinya seorang pengajar. Karena apa? Karena kebetulan kita seorang guru. Diawali dari guru les bahasa Inggris. Ngajar les, kemudian pintu terbuka. Direkrut jadi dosen. Nah ini ada sahabat saya, Pak Imarson. Beliau juga dulu guru les, sekarang jadi dosen. Jadi setiap kita itu punya bidang yang seperti ini. Guru, pengajar. Apa yang merupakan ciri khas kami kalau guru? Tugas kami berat setiap hari. Bagaimana kami membuat sesuatu yang rumit menjadi gampang dicerna oleh murid-murid. Itu saja. Yang setuju katakan amin. Enggak mungkin kami dapat sesuatu materi yang rumit baru bikin tambah rumit lagi bagi muridnya, ya. Makin pusing lah muridnya, makin pusing muridnya, guru makin senang. Enggak mungkin seperti itu kecuali guru-guru zaman dulu ya. Ada zaman dulu dosen saudara ya, dia ajar. Nah, ini coba catat semua, catat. Yang keluar di ujian enggak ada semua dari yang dia bikin. Nah, itu guru zaman Belanda dulu saudara ya. Enggak ada yang boleh lebih dari Ponten 6, ya. Dan gurunya sangat senang, puas dengan itu. Tapi tidak demikian saudara, guru atau pengajar ataupun pengajar Alkitab tujuannya adalah membuat sesuatu yang sulit sekali dipahami, ditangkap menjadi gampang. Karena apa? Karena Tuhan memberi kemampuan. Kemudian saudara, jadilah saya dosen di perguruan tinggi, kemudian Tuhan tarik ke STT. Dan puji Tuhan, jadilah akhirnya seorang ketua STT. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Kita enggak tahu caranya, kita enggak tahu kok bisa gitu, tapi setiap kali Tuhan yang memampukan. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan selalu memampukan. Nah, kemudian karena pada waktu itu tahun 2016 ada seorang pastor kita yang meninggalkan gereja kita. Jadi enggak ada gembalanya. Tiba-tiba dipanggillah kami. Saya salah satunya dan dikeluarkanlah SK, surat. Nah, ini silakan Anda bertugas menggembalakan satu jemaat. Saya yang tadi loh, ini saya pengajar Tuhan, saya ngajar Alkitab, ngajar kom, ya. Tapi kok tiba-tiba jadi gembala. Saudara, janganlah kita melawan panggilan Tuhan. Amin. Kalau ada pintu terbuka dan Tuhan suruh hembuskan nafasnya untuk kita maju. Amin. Dari situlah kita tahu Tuhan ada banyak sisi-sisi panggilan bagiku, darimu, dan aku akan dan harus mempertanggungjawabkannya. Haleluya. Kalau ada di sini anak-anak muda, ya, engkau dipanggil Tuhan,
setia, dengarkan panggilan dan wujudkan. Oke, jangan sampai nanti Tuhan memberikan engkau mimpi buruk, ya, sampai menyesal dulu baru, ya Tuhan aku mau serahkan hidupku. Itu terjadi saudara bagi beberapa hamba Tuhan. Nah jadi kemudian Tuhan bawa saya menjadi gembala. Nah tiba-tiba saudara, waktu itu kita di Grand Angkasa ya Pak, di satu ruangan di Grand Angkasa. Tiba-tiba Grand Angkasa disuruh, ini karena semua dikontrol pusat, disuruh tutup. Kita bergabung semua ke sebelah Hotel JW Marriott yang namanya GBI TOD, Tabernacle of David. Ya, kami hanya melayani satu ibadah bahasa Inggris. Nah, kemudian pandemi, bahasa Inggrisnya ya hanya online saja, nggak ada yang mau digembalakan. Saudara, apa yang Tuhan taruh di hati saya? Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang dulu kamu pernah gembalakan? Bagaimana dengan hamba-hambaku yang dulu pernah engkau gembalakan? Saya merasa sangat sedih di hadapan Tuhan karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Saya panggil lah, bagaimana kita harus maju lagi, karena kalau begini saya lihat di masa pandemi, Anda semua ini padam apinya. Padahal kita tahu Tuhan berfirman, jangan sampai padam api di mezbahku. Amin. Api itu harus menyala di dalam diri manusia. Oleh karena itu dengan doa pergumulan, akhirnya Tuhan memberikan gedung ini di ruang 6. Ruang 6E. Tuhan menyediakan. Pada waktu itu sebelumnya Tuhan udah taruh sama istri dan saya untuk daerah ini. Kami keliling cari tempat. Kami catati, kami hubungi beberapa ruko, beberapa tempat. Kami catat dulu, kami pulang merenungkan berminggu-minggu, berminggu-minggu. Balik lagi ke sini. Istri saya selalu bilang, bagaimana kalau yang ini ya? Saya bilang janganlah. Yang ini nggak mungkin. Maksudnya gedung Sutomo Tower, saudara. Karena ini wow banget. Di luar daripada perhitungan kita, kalkulasi manusia. Haleluya. Kalkulator manusia. Akhirnya Tuhan justru berikan yang terbaik bagi kita. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah. Tuhan selalu memberi kemampuan. Nah akhirnya mulailah lagi penggembalaan, tapi penggembalaan yang benar-benar dari nol. Nah itu mengenai diri saya, sekedar cerita mengenai pemberita-pemberita Injil. Saya itu selalu iri kalau mendengar kesaksian teman-teman yang karunianya, talentanya memberita Injil. Kenapa saudara? Ada Pastor Jacob Kurin, dia bilang, saya kalau pergi kemanapun, baik itu naik angkutan umum, bis, naik pesawat, selalu kiri kanan saya injili. Dan diantara mungkin 10 orang pasti ada satu saja orang yang menerima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saya nggak bisa seperti itu, saya sudah coba, saya sudah berjuang, tapi saya nggak seefektif, nggak semampu, nggak seberani juga seperti itu menginjili terus. Jadi saudara, saya akui untuk hal pemberitaan Injil yang sifatnya itu direct kepada jiwa-jiwa, talenta itu belum saya temukan maksimal dalam diri saya. Apalagi yang namanya nabi, rasul, sama sekali belum ada tanda-tanda apapun. Tapi yang saya tahu, saudara, yang saya tahu, tidak ada satupun di antara mereka ini yang 5 ini berjalan sendiri. Amin. Kalau ada seorang penginjil, maka dia sekali khotbah saudara, ada ribuan orang nangis bertobat. Maka percayalah saudara, dia tidak sendirian. Ada orang-orang di balik dia yang mendoakan dia. Satu kali ada kesaksian seorang penginjil yang sudah meninggal. Coba diingat namanya karena saya percaya Tuhan bangga dengan dia. Namanya adalah Billy Graham. Katakan Billy Graham. Dia dibangkitkan Tuhan mulai tahun 50-an.
Tahun 50-an itu disitulah di Amerika mulai bermunculan pelayanan tenda. Mereka dirikan tenda, saudara, di lapangan. Kirim flyer, brosur-brosur, dan datanglah orang di hari-harinya. Berkhotbahlah. Billy Graham adalah salah satu dari 5 orang yang pada waktu itu Tuhan bangkitkan. Dan memang saudara, dia itu kalau khotbah orang nangis bertobat, selesai saudara. Bahkan akhirnya bertahun-tahun kemudian Tuhan percayakan pada dia pelayanan lewat TV. Zaman dulu pelayanan lewat TV itu sudah sangat luar biasa. Karena jangankan saudara ya, pelayanan TV, pelayanan melalui gedung seperti ini aja perlu biaya. Apalagi TV di Amerika. Untuk dia beli waktu TV sangat besar. Tapi Tuhan percaya. Nah saudara tahu, sering sekali terjadi, berulang-ulang kali terjadi. Setelah dia khotbah, dia katakan, jika Anda pada hari ini terjamah hatimu mendengar firman yang disampaikan, taruh tanganmu ke layar TV, ke layar kaca. Dan begitu banyak orang yang hidupnya diubahkan lewat pelayanan tersebut. Sering saudara, orang-orang tua yang kemudian tidak setia dalam keluarganya, baik itu ayah ibu, kemudian ketika mendengar orang-orang Amerika saudara yang hidupnya hancur-hancuran, mendengar kabar itu kebetulan di TV, ditantang lewat altar call, lewat layar, memegang layar TV, dan hidupnya berubah. Tapi satu kali Billy Graham dapat mimpi. Nah saudara ya, sering sekali Tuhan berbicara lewat mimpi. Haleluya, tolong diingat itu. Dan kalau Tuhan bicara, bertindaklah, ujilah itu. Anak-anak muda yang mau katakan amin. Sering sekali Tuhan bicara lewat berbagai macam cara. Dia dapat mimpi. Ketika dia sudah puluhan tahun setia melayani Tuhan dan sudah tua usianya. Di mimpi itu dia tiba di surga. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memegang mahkota. Karena dia tahu, saudara, Alkitab mengatakan bagimu, kata Rasul Paulus, tersedia mahkota. Dia tahu bagi orang-orang yang setia, Tuhan sediakan mahkota. Itu adalah suatu penghargaan yang royal, yang kerajaan, sifatnya kerajaan. Dan ketika dia berjalan menghadap kepada Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus, dia bersiap sedia menerima mahkota. Dan ternyata saudara, ketika dia ada di depan Tuhan, Tuhan Yesus tidak menyerahkan mahkota itu kepada dia. Lalu dia lewat saja dengan hati yang penuh pertanyaan. Loh. What did I do wrong? Apa yang salah aku buat? Kenapa aku tidak mendapatkan hadiah itu? Hadiah itu sudah aku nanti-nantikan. Alkitab mengatakan orang yang setia melayani akan mendapat mahkota. Kenapa? Dia bertanya, kenapa Tuhan? Aku tidak memperoleh mahkota. Ternyata Tuhan pada mimpi itu sedang mengajarkan dia sesuatu. Saudara, Tuhan bicara dengan dia, jawab, kamu tahu? Lihat, itu ada seorang ibu. Ada seorang ibu tua, saudara. Ibu tua itu datang. Dan ketika ibu itu dekat pada Tuhan Yesus menyerahkan kepada dia mahkota. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu tahu ibu ini siapa? Setiap kali kamu berkhotbah puluhan tahun, setiap kali kamu berangkat dan pergi pelayanan, ibu inilah yang selalu mendoakan kamu. Dan oleh karena kesetiaannya lah di balik layar, maka kamu boleh memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ini kisah nyata. Dari situ dia sadar, wow, ternyata tidak ada satupun saudara dari antara orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk mengembang gereja bergerak sendiri. Dan kalau kita bergerak sendiri, jadilah kita tercerai-berai. Jadilah kita tidak kokoh. Tapi saudara, kalau hari ini setidaknya ada beberapa unsur. Ada para musisi,
ada para penyanyi, ada penyelenggara ibadah, para koordinator, asr, diakan, diakonis, multimedia, jemaat. Saudara, kita tidak pernah bergerak sendiri. Kita itu senantiasa harus saling mendoakan. Oleh karena itu benar apa kata Rasul Paulus. Apa tadi saudara? Doakanlah kami. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Apa itu doa, saudara? Doa itu adalah percaya pada hal-hal yang mustahil. Doa itu adalah percaya situasimu bisa berubah. Doa adalah percaya Tuhan mampu membuat mujizat. Oleh karena itu saudara, kenapa kita itu perlu pada masa ini, pada saat ini mengkomitmen diri kita lebih lagi untuk berdoa. Karena apa? Karena God is waiting. Tuhan katakan, aku adalah penyembuh. Tuhan katakan, aku sanggup buat mujizat. Amin saudara. Tapi mana doa-doamu? Haleluya. Kalau kita mau menjadi kokoh, saling mengcover, dan kita terjaga senantiasa, ada satu cara, yaitu apa? Tuhan bersedia melakukannya apabila kita berdoa. Haleluya. Dan hari-hari ini Tuhan mengarahkan kita, mari saling melindungi, memproteksi satu sama lain. Dan dengan itulah kita kokoh. Pada hari ini saya ada pilihan, mau pakai dasi abu-abu atau dasi merah. Saya teringat, saya cek, tinggal 10 hari lagi, tanggal 17 Agustus 1945, 2022 maksud saya. Kita merayakan hari kemerdekaan. Apa yang pernah kita pelajari waktu sekolah dulu, anak muda? Bersatu kita teguh, tercerai-berai kita apa? Tercerai-berai kita runtuh. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini gereja perlu lebih kokoh lagi. Amin. Segala celah-celah, yaitu lubang-lubang, kita harus tutup. Karena apa saudara? Ketika kita tutup semua lubang-lubang, maka jadilah kita kudus. Dan apa? Tuhan akan mencurahkan kemuliaannya di atas kekudusan tersebut. Dan yang kemudian saudara, ketika kita bersatu, maka apa saudara? Segala penghambat. Siapa percaya bahwa dalam hidup ini selalu ada hambatan? Semua merasakan ya? Selalu, Pak, kok saya merasakan hambatan di sekolah, Pak, saya merasakan hambatan di kampus. Ya, kira. Saudara, apakah itu daripada Tuhan mau menghambat kita? Coba saudara bayangkan kisah tentang Yusuf. Saudara, bagaimana hidupnya itu begitu dihambat, abang-abangnya menghambat dia. Kemudian dia sampai ke Mesir, begitu dihambat. Saudara, dia buat yang baik,
dia terima yang jelek. Jadi tuduh macam-macam. Saudara dikasih Tuhan, hidup ini penuh hambatan. Tapi saudara, tidak ada satu kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada. Jadi di dalam semua hambatan yang kita hadapi, kita harus terjang semua itu dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah. Dan saya percaya kalau kita kokoh semua hambatan, haleluya, tidak ada yang dapat melawan kuasa daripada Tuhan Yesus. Maka saudara, itu yang perlu kita lakukan. Kita harus terjang semua hambatan, haleluya, terjang. Semua yang membuat manusia itu dibatasi. Saya percaya banyak rintangan, hambatan yang ditaruh sengaja oleh si jahat. Makanya di dalam kitab Mazmur banyak istilah jerat, dan juga ada tipu daya, ada berbagai macam jebakan di dalam kehidupan para pemazmur. Tuhan tahu saudara, semua itu ada dalam hidup kita. Dan maka itu kita percaya, kita harus percaya bahwa ketika kita berdoa dan kuasa Tuhan bekerja, gak ada satupun yang melebihi kuasa Tuhan. Dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus, semua penghambat harus runtuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Hari-hari ini hambatan apa yang kamu alami? Kau pasti tahu hambatan apa yang kau rasakan. Kok ada dinding, Pak, yang menahanku untuk maju dalam panggilanku. Kok ada dinding, Pak, yang menghalangi aku meraih kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga. Kok ada dinding, Pak, di dalam usahaku, Pak. Saudara tahu, itu semua dari iblis. Bagaimana caranya kita mengalahkannya? Dengan kuasa dari Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau Anda percaya, engkau dipanggil untuk berdoa. Dan bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Justru mari kita lihat, Rasul Paulus sangat mengandalkan sesamanya. Kita boleh maju? Saudara lihat apa yang pernah, kita maju saja. Apa yang pernah dikatakan Rasul Paulus di dalam Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Saudara lihat, berarti ini bukan Rasul Paulus yang kemudian dia begitu saktinya, kemanapun dia, terbuka semua pintu, terbuka semua pintu. Semua pintu-pintu itu takut dengan Paulus. Bukan, saudara. Ternyata bukan demikian. Mari hari ini kita buka lembaran baru untuk menangkap bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Justru Rasul Paulus mengerahkan, mengharapkan, please, berdoalah bagi kami. Supaya apa? Bagiku terbuka pintu untuk pemberitaan. Amin. Maka saudara, kalau hari ini ada para pelayan-pelayan Tuhan yang terus menggumulkan Tuhan, bagaimana caranya jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Terus bagaimana caranya ada jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan sejati. Amin. Perubahan hidup yang sejati. Ada perubahan yang nyata
dan kemudian itu terus menerus. Bagaimana saudara? Para pelayan ini pun mesti kita doakan. Amin. Mereka tak kuat. Bukan karena keampuhan, kehebatan, suatu kesaktian mereka, tapi karena ada penopang-penopang di balik itu dalam doa. Amin. Maka kita harus doakan. Dan percayalah, sekali lagi, segala hambatan rintangan harus runtuh di kaki Tuhan Yesus. Tiada nama yang lebih tinggi daripada nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan oleh karena itulah kita mau pada hari ini menangkap Engkau adalah pendobrak daripada segala rintangan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi kita. Bahkan saudara, mari kita lihat seperti apa yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, pernah ada pengalaman seperti ini. Banyak kesempatan bagiku. A wide door dalam bahasa Inggris dia katakan. Suatu pintu yang lebar terbuka bagiku. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Kita baca sama-sama, sekalipun ada banyak penentang. Saudara tahu dia pergi pada waktu itu ke tempat itu. Dia menemukan kok banyak kali yang menentang. Amin. Apakah dalam hidupmu kau juga mengalami seperti itu? Kok banyak kali yang mau menghambat? Banyak kali saya temukan penghambat, bukan manusia. Tapi kadang situasi, kondisi itu mau menghambat. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Justru dia katakan, di tengah-tengah impossibility itu. Karena kan mustahil saudara, kalau ini kok banyak kali penghambat. Emang bisa aku terobos? Justru dalam situasi seperti itu, saudara, maka apa dikatakan Rasul Paulus? Aku menemukan tiba-tiba pintu lebar terbuka bagiku. Karena apa saudara? Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Engkaulah karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Saudara, janganlah saudara itu memandang karya terbesar Tuhan Yesus secara semu, secara abstrak. Bagaikan engkau melihat satu lukisan dan engkau begitu terkagum-kagum, wah betapa indahnya lukisan. Seperti itu mungkin kau memandang karya Tuhan Yesus. Bukan saudara, no, wah hebat sekali kan. Tapi ketika kau percaya itu, karya terbesar itu, kemudian kau mulai berjalan dengan keyakinan, karya itu terus bekerja dalam hidupmu. Dan sehingga kau berjalan dengan setia, dengan iman, dan kau melihat Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dan akhirnya kau boleh menceritakannya kepada orang, apa yang Tuhan Yesus telah buat. Dengan itulah engkau menghargai karya terbesar itu. Haleluya. Bukan suatu kisah abstrak, melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, haleluya, luar biasa. Bukan saudara, tapi kau percaya itu. Dan kau percaya itu menyertaimu, amin saudara. Karya itu terus terjelma, terwujud, semakin nyata dalam hidupmu, sehingga banyak hal yang mustahil sebenarnya jadi bagi pikiran manusia terjadi dalam hidupmu. Disitulah karya itu menjadi nyata buat setiap kita. Maka this is the time. Karena apa saudara? Karena tuntunan ini nurturing dalam doa bukan dari saya tapi daripada Tuhan melalui gereja kita, amin. Now is the time.
Kita harus percaya, saudara. Ada kuasa di dalam salib Yesus. Amin, saudara. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam bilur-bilur Yesus. Dan terlebih lagi ada kuasa dalam nama Yesus. Kita kagum, kita menghargai. Dan biarlah kuasa itu nyata di dalam kita berikan tepuk tangan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, oh, karya terbesar, yes, dalam hidupku, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai dan ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terakhir, saudara, untuk kemudian membungkus dan kemudian menyimpulkan dan kemudian, saudara, untuk memateraikan semua itu dalam hidup kita. Mari kita akhiri dengan beberapa ayat ini. Langsung saja saya bukakan semuanya. Dan inilah keberanian percaya kita. Amin, saudara. Apakah saudara berani? Berani percaya pada Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya 2000 tahun mati bagimu, tapi sampai hari ini kuasanya bekerja dalam setiap perjalanan hidupmu. Berani percaya, saudara? Maka dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. We dare to believe. Kita berani untuk percaya itu. Kita berani percaya bahwa semua perkataan Tuhan Yesus bukan fantasi, bukan janji-janji puitis yang indah. Kita berani percaya itu nyata, karena itulah kebenaran. Kita berani mencelupkan, menyandarkan hidup kita dalam kebenaran itu. Maka kita percaya Ia mengabulkan doa. Ya inangnya, ya amang, saudara-saudaraku, abangku, Ia mengabulkan doa kita. Berani enggak kita percaya itu untuk hari ini dan ke depan? Maka apapun yang kita lihat di dalam gereja, dalam keluarga kita hancurkan dalam nama Yesus. Amin, saudara? Berani? Kita berani percaya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kira-kira sesuai enggak dengan kehendak Tuhan kalau kita melawan iblis? Kira-kira jawabannya apa? Ayo saudara, jangan ragu. Kalau kita hancurkan pekerjaan iblis, kira-kira gimana, saudara? Jangan ragu, saudara. Hancurkan itu dalam nama Yesus. Amin, saudara. Karena Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga, 22 orang diutusnya, pergi. Dan apa yang mereka kerjakan? Menghancurkan pekerjaan iblis. Banyak tanda mereka lihat. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri itu yang banyak Dia lakukan. Dalam dirimu ada kuasa, amin, saudara. Jangan tunggu 10 tahun lagi, Pak. 10 tahun lagi kayaknya pasti akan ada. Now is the time, amin. Mulai bergerak. Nyatakanlah dalam segala hal. Segala hal, amin, saudara. Segala hal. Bukan beberapa hal, bukan sebagian hal. Berapa persen kira-kira? 100%, amin. Semua yang kira-kira timbul di sini, sampaikan kepada Tuhan. Menyampaikan sesuatu kepada Tuhan sama dengan doa. Katakan sekali lagi, doa. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Haleluya. Bukan sebagian hal. Ya, bukan hanya beberapa hal. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Nyatakanlah dalam segala hal. Bahasa Inggris,
in everything, keinginanmu. Terlebih lagi keinginan untuk bagaimana kerajaan dan gerejanya semakin kokoh, semakin melebar. Amin. Dan kemudian keluarga kita, sekolah kita, studi kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir ayat 15, 1, 2, 3. Ini 1 Yohanes 5 ayat 15 kita baca. Ya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa itu, perhatikan, Tuhan Yesus mau jangan hanya ketika kita mengucapkan kita percaya, tapi setelah kita ucapkan jangan pula kita tiba-tiba enggak percaya. Amin. Tuhan mau ketika kita ucapkan itu di hadapannya, Tuhan ini. Tapi Tuhan tunggu setelah kita selesai berdoa, apakah kita masih percaya? Amin. Karena makanya dikatakan jikalau engkau meminta dan tidak ragu. Sering sekali doa itu tidak bermanfaat karena kita ya tapi setelah doa nggak yakin, nggak yakin. Itulah pikiran manusia. Masa sih bisa yang tak bisa bagi manusia, bagi dia bisa. Engkau harus kenal siapa Allahmu, amin. Yang mustahil bagi dia, justru sengaja dia izinkan engkau alami yang mustahil untuk menunjukkan bahwa dia bisa. Amin. Saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sama pakai berdiri. Arya terbesar dalam hidupku. Kita persiapkan diri untuk masuk perjamuan kudus. Sekaligus saya bertanya, siapakah di antara kita yang belum menerima roti renang berboleh melambaikan tangannya agar dilayani oleh para pengikut yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, karya dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku, pengorbanan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Katakan Yesus engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kita persiapkan diri kita dengan rasa takut hormat pada Tuhan, tapi juga sekaligus percaya cinta kasih-Nya berlaku atas kita. Tuhan, kami percaya firman-Mu telah menantang kami, membangkitkan kami, dan firman-Mu itu mampu membersihkan hidup kami. Saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus oleh karena kebenaran-Mu. Sebab apa yang kuteruskan padamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan atau dihianati, Ia mengambil roti. Setelah Ia mengucapkan syukur, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum. Ayo kita mengucapkan syukur dari hati kita yang tulus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ayo saudara sempatkan, ambil momen. Terima kasih, terima kasih. Ekspresikan gratitude, rasa syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang setia, Kau telah menolong kami, Kau telah menguatkan kami teguh dalam Kau. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji dan syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. terima kasih. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 7 Agustus 2022. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai, ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering handphone atau di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi ASER yang bertugas setelah ibadah ini selesai atau dapat menghubungi Bapak Edward atau Bapak Torang. Mari bersama-sama kita bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 18.30. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan hari Jumat pukul 15.00 WIB bertempat di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228 atau melalui scan QR yang ada di atas kotak persembahan. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, atau Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat juga like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower ini dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat siang hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan dari hamba-Mu boleh menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang bagi orang lain, untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa bagi orang lain. Kami bersyukur Bapa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Andrew Tobing hari ini yang sudah memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak pelayanannya, Engkau memberkati Tuhan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Bapak. Biarlah kesehatan daripada Tuhan Yesus boleh menjadi milik keluarga ini. Apapun Tuhan yang Tuhan inginkan Bapa melalui hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya visi dan misi Bapa yang Kau tuangkan dalam hidup hamba-Mu Bapa boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami Tuhan di tempat ini, bagi bangsa dan negara ini Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi milik Bapak Pendeta kami ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Bapa buat pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, yang dari pusat Bapak, Pak Niko dari Medan Tuhan, Pak Bambang, Pak Edi Tuhan, Pak Johnson Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap visi dan misi Bapak, pimpinan-pimpinan kami ini Bapak, untuk Tuhan mengembangkan kerajaan surga-Mu di bumi ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menutup bungkus hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa, kami diberkati Tuhan oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus menjadi milik anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang ada masalah Engkau yang melepaskan mereka dari segala masalah Tuhan. Bapa, Engkau yang berkati Tuhan orang tua terhadap anaknya dalam mengajari anaknya. Engkau yang memimpin Tuhan. Hubungan anak terhadap orang tua, anaknya mematuhi orang tuanya Tuhan, sehingga boleh membawa berkat bagi keluarga ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang ada di sini Tuhan, yang sedang sekolah Bapak, dari segala level, dari TK, SD, SMP maupun yang kuliah Bapak. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memberkati sekolah mereka Tuhan. Biarlah kedepannya mereka menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang belum bisa hadir di tempat ini. Tutup bungkus mereka oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami kembali berkumpul di sini Bapak minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap pengusaha-pengusaha di tempat ini. Engkau memberkati usaha mereka Tuhan. Engkau yang buat berhasil usaha mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat negara tercinta kami ini Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Bapak, dan setiap kabinet members Bapak di pemerintahan Bapak Jokowi Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Rencana-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan atas Indonesia. Indonesia Tuhan semakin berhasil. Indonesia semakin maju Tuhan. Indonesia mampu Tuhan lepas Tuhan dari masalah inflasi Tuhan yang dihadapi oleh dunia ini sekarang Bapak. Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat negara yang sedang berkonflik Bapak, Ukraina dan Rusia Bapak. Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang
segera mendamaikan negara ini Bapak, supaya Tuhan semua masyarakat, semua suku bangsa di dunia Bapak hidup dalam kedamaian Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota tercintamu Tuhan. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menjadi milik kota ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan yang memberi, memberkati Tuhan setiap usaha daripada anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dari anak-anakmu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, dan kami siap Tuhan menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara dikasih Tuhan, sekali kita angkat kedua tangan kita, jujukan hati kita dengan ketulusan dan percaya pada Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang indah dan penuh kuat kuasa. Itulah yang kau miliki hari ini, berlaku sampai esok, sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara berkenan, bagi yang mungkin pendatang baru boleh mendaftarkan namanya, ada badge, ada kartu-kartu yang boleh diisi agar kami boleh menyampaikan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan persembahan di kotak keluar yang selamat berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.